Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Santoso. Saya dari kelas Ilmu Politik B19. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi politik dan ruang lingkupnya. Yang pertama yaitu sosiologi politik. Sosiologi politik menjadi penyatuan dalam dua istilah, yaitu istilah sosiologi dan politik. Sosiologi diberi pengertian sebagai ilmu mempelajari tentang definisi masyarakat akibat daripada apa yang dilakukan masyarakat. Intinya, sosiologi di sini adalah ilmu yang mengajarkan serta memiliki dan meneliti dalam tindakan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan definisi politik adalah ilmu pengetahuan yang menuntaskan berbagai jenis konflik dalam kehidupan manusia, khususnya dalam membuat keputusan melalui kebijakan tertentu yang mempengaruhi oleh aturan nilai sosial dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Pengertian sosiologi politik. Sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Hal ini menjadi objek kajian sosiologi politik yang sangat penting, mengingat semua segmen kehidupan manusia memerlukan politik, bahkan sejak lahir sampai menjelang kematiannya. Untuk memperluas kekuasaan, pengakuan diperlukan perpolitikan. Selanjutnya yaitu ciri sosiologi politik. Yang pertama yaitu empiris. Artinya, ilmu sosiologi politik tidak dihasilkan dari prasangka atau sikap menduga dengan keadaan sosial. Yang kedua yaitu teoritis. Dalam pandangan ini, ciri sosiologi politik sebagai ilmu pengetahuan adalah berdasarkan kajian teori yang ada dalam sosiologi dan ilmu politik. Yang ketiga yaitu logis. Ciri ini mengindikasikan bahwa kajian yang ada dalam ilmu sosiologi politik dapat ditangkap dengan akal sehat. Yang keempat itu kumulatif, yaitu artinya terjadi hubungan yang di dalam sosiologi politik, misalnya hubungan antar teori dengan satu dengan yang lainnya, atau bahkan bertahan yang disusun dalam teori sebelumnya. Yang kelima yaitu nonetis. Artinya dalam perdagangan ilmu sosiologi politik, tindaklah mempersoalkan baik dan buruknya yang ingin dijelaskan sesuai kepastian dalam sosiologi politik. Yaitu ruang lingkup sosiologi politik. Yang pertama, studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifikasi dalam negara. Selanjutnya yaitu studi tentang kekuasaan. Selain sebagai studi tentang negara dalam peranannya, sosiologi politik juga dipergunakan dalam menggapai kekuasaan yang langgeng dengan cara yang baik. Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dan dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk memberikan kepercayaan. Yang selanjutnya yaitu konsep sosiologi politik. Yang pertama yaitu sosialisasi politik. Sosialisasi politik dalam sosiologi politik sangat penting dilakukan bagi siapapun yang ingin memperoleh kekuasaan. Konsep ini ditemukan melalui pengertian penelitian sosial sehingga hasilnya pas dengan apa adanya yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu partai politik. Konsep kedua ini berhubungan dengan partai politik dalam memberikan pengajaran dan memberikan wawasan kepada masyarakat. Yang ketiga, pengrekrutan politik. Bagian ketiga dalam konsep sosiologi politik adalah dalam memberikan pengrekrutan politik, baik menjadi anggota ataupun dalam partisipasi yang diinginkan. Yang keempat yaitu
Komunikasi politik. Komunikasi politik menjadi hal penting dalam konsep yang diterapkan di dalam sosiologi politik. Komunikasi ini diberi melalui kajian yang dalam memperoleh kekuasaan. Itu misalnya contoh dari sosiologi politik, seperti survei pemilihan umum pilkada. Kajian politik yang terlihat di atas adalah survei tentang elektabilitas calon dalam pilkada atau pilpres yang dihasilkan data-data akurat serta ekonomis agar dapat tercapai kekuasaan yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perilaku politik dalam pilkada serentak di Musirawas 2020. Perilaku politik adalah salah satu aspek dari ilmu politik yang berusaha untuk mendefinisikan, mengukur, dan menjelaskan pengaruh terhadap pandangan politik seseorang, ideologi, dan tingkat partisipasi politik. Secara teoritis, perilaku politik dapat diuraikan dalam 3 pendekatan utama, yakni melalui pendekatan sosiologi, psikologi, dan rasionalitas. Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu itu sendiri, seperti idealis, tingkat kecerdasan, kehendak hati, dan oleh faktor eksternal, seperti kehidupan beragam, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya. Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi, dan keyakinan serta tindakan yang seperti pemberian suara, protes, lobby, dan sebagainya, dan keterangan informasi dari suatu hal. Situasi Musirawas menjelang pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 mulai memanas. Oknum Kades dan pengangkatan desa dikabarkan melarang relawan Paslon Ratna Suwarti melakukan sosialisasi kepada warga di beberapa wilayah. Di sisi lain, relawan tersebut justru disebut sebagai sales pilkada. Oleh karena itu, upaya untuk memenangkan kontestasi politik ini, salah satunya dengan melakukan sosialisasi ke pemukiman warga. Menurutnya hal ini sah dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan dari penyelenggaraan. Jadi, penyelenggaraan yang bisa menilai, bukan justru kepala desa. Penyelenggaraan yang bisa menilai kalau desa yang memutuskan boleh atau tidak. Upaya melarang sosialisasi ini atau diistilahkan pula oleh Baginda sebagai marketing politik ini. Ada 2 paslon pilkada Musirawas, yakni Pertahanan Haji Hendra Gunawan berpasangan dengan Haji Mulyana akan bertarung dengan Haji Ratna Mahmud yang berpasangan dengan Haja Suwarti. Lebih dari pertarungan gender, menurut Baginda, Musirawas bisa menciptakan sejarah di Indonesia jika kelak pasangan Sri Kandi Haji Ratna Mahmud dan Haja Suwarti mampu mengguling pertahanan. Di sisi ini menariknya akan menjadi yang pertama di Indonesia bupati dan wakil bupati perempuan pertama kali. Tapi tentu berbagai upaya dilakukan oleh masing-masing tim pemenang dalam kontestasi ini. Namun hal yang penting dalam pesta demokrasi ini, jadikan rakyat sebagai pemenangnya. Komisi Pemilihan Umum masih melengkapi data real count pemilihan kepala daerah pilkada 7 kabupaten di Sumatera Selatan. Baiklah, itulah penyampaian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.